Pada bulan ini, timnas Indonesia mendapatkan banyak sorotan. Sorotan utama tentunya ditujukan kepada timnas senior yang akhirnya akan mendapatkan pengalaman dengan bertemu tim-tim besar di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Selain timnas senior, sorotan juga ditujukan pada timnas junior, yakni timnas U16, di mana mereka baru saja lolos ke babak semifinal dengan hasil yang terbilang sempurna. Tentu sebuah hal yang menunjukkan jika sepak bola Indonesia tengah mengalami perkembangan yang sangat baik. Hal inilah yang akhirnya mendapatkan sorotan dari Asia, di mana mereka memuji perkembangan sepak bola Indonesia, entah di level kelompok umur maupun senior. Dan untuk itu inilah master plan timnas Indonesia yang perlahan mulai membuahkan hasil yang sangat positif. Ya, bagi fans timnas Indonesia, pasti semuanya setuju jika pada periode 2012 hingga 2019 Indonesia mengalami periode yang sangat gelap, di mana dalam kurun waktu tersebut banyak momen-momen menyedihkan yang dialami Indonesia. Di antaranya adalah saat Indonesia dibantai oleh Bahrain dengan skor 10-0. Setahun berselang, Indonesia harus menerima kenyataan saat mereka mendapatkan sanksi dari FIFA. Sebuah sanksi yang membuat Indonesia dilarang mengikuti ajang apapun, termasuk babak kualifikasi Piala Asia maupun Piala Dunia. Saat sanksi itu dicabut, Indonesia tetap belum bisa bangkit. Buktinya mereka malah menjadi bulan-bulanan dari tim ASEAN di babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2022. Di mana kala itu Indonesia dengan mudah dikalahkan oleh tim-tim seperti Thailand, Malaysia, hingga Vietnam. มีธีรทรเติมขึ้นมาสุภโชคปั่นลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหสุภโชคเท้าซ้ายของธีรทรเลือกจังหวะเรียบร้อยครับ2-0 สี2-0 โดยธีรต่อมาที่ธีรทรหักข้อกลับมาสุภโชคตัดเรียบร้อยครับมี3-0 คนเดียว2ประตูครับสุภโชคสารชาติครับประตูที่2ของสุภโชคในเกมนี้ครับ Tak ingin terus berada di dalam periode gelap, perubahan langsung dilakukan oleh PSSI. Yang pertama adalah dengan menunjuk Sinteyong sebagai pelatih baru. Saat ditunjuk, Sinteyong langsung menyiapkan rencana yang akan ia terapkan bersama timnas Indonesia. Rencana-rencana dari Sinteyong akhirnya sudah dilakukan. Di antaranya adalah melakukan potong generasi hingga mencari pemain-pemain keturunan untuk menambah kekuatan dari timnas Indonesia. Hasilnya meski belum sempurna, perlahan Indonesia mulai menunjukkan tajinya, entah itu di level Asia Tenggara maupun Asia. Kini kerja keras dari PSSI akhirnya mulai membuahkan hasil. Untuk timnas senior, mereka sudah tidak bisa dipandang remeh lagi. Buktinya skuad asuhan Sinteyong tersebut terus menorehkan beberapa pencapaian luar biasa. Yang pertama adalah saat Justin Hapner dan kawan-kawan lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Lolosnya Indonesia ke babak tersebut adalah sejarah besar bagi tim Garuda, karena sebelumnya tidak pernah mengalaminya. Terbaru, Indonesia dipastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Mereka akan bergabung di grup C bersama tim-tim kuat seperti Jepang, Arab Saudi, hingga Australia. Indonesia, China PR, Bahrain, Saudi Arabia, Australia, Jepang. Selain timnas senior, prestasi juga ditunjukkan oleh timnas U16. Di mana tim asuhan Nova Arianto tersebut berhasil tampil luar biasa di ajang ASEAN Cup. Dalam 3 laga yang dimainkan, semuanya berakhir dengan kemenangan. Dalam laga itulah Indonesia juga mampu mencetak 12 gol serta hanya kebobolan sebanyak 1 kali. Tentu sebuah hasil yang terbilang sangat luar biasa dalam debut Nova Arianto sebagai pelatih. Tapi tunggu, sebelum melihat prestasi timnas U16, sebelumnya timnas U23 juga menunjukkan prestasi yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak? Karena tim Garuda mampu menembus babak semifinal Piala Asia. Bahkan saat itu Indonesia berhasil menumbangkan lawan-lawan kuat seperti Australia, Jordania, hingga Korea Selatan. Itu adalah prestasi terbaik Indonesia. Padahal saat itu mereka adalah tim debutan di turnamen tersebut.
Dengan situasi tersebut tentunya kita bisa menyimpulkan jika sepak bola Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang pesat. Karena selain timnas senior, timnas level kelompok umur nyatanya juga mampu memberikan prestasi. Tentu kita harus berterima kasih kepada Sinteyong dan Erick Thohir yang selalu kompak dalam menentukan perencanaan serta master plan untuk timnas Indonesia yang saat ini terbukti membuahkan hasil. Apa yang ditunjukkan oleh Indonesia tersebut akhirnya mendapatkan sorotan dari Asia. Yang pertama datang dari tim Cahill. Mantan pemain Australia tersebut memuji perkembangan sepak bola Indonesia. Baginya Indonesia adalah tim dengan para pemain muda yang sangat berkualitas. Look, they should be very proud because you see the development of football in Indonesia, especially with the performance that they had in the under-23s. The President Eric there is doing a fantastic job, the leadership in the country, and also the league. The league's a really good point of having passionate fans, good young players, not only playing in the league but also playing overseas. So I wish all the teams all the very best, but this is going to be a long journey for all of us. Sorotan berikutnya datang dari AFC. Melalui akun Twitter, mereka menilai jika Sinteyong adalah pembuat sejarah bagi timnas Indonesia, sesuatu yang masuk akal. Karena berkat STY, Indonesia memang mengalami perkembangan luar biasa di bidang sepak bola. Terakhir dari ESPN Asia, media tersebut menyoroti kiprah Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia. Menurut mereka, Indonesia akan terus melanjutkan sinarnya di babak yang lebih tinggi, yakni babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jadi itulah kiprah Indonesia yang akhirnya mendapatkan sorotan dari Asia, entah itu untuk tim senior maupun tim level kelompok umur. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.